Kalau yang sore kali ini kita buat ini lengkap, nutrisinya tinggi dan zat pengatur tumbuhnya juga tinggi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama kami Puspawarna. Tuh, sore kali ini saya ingin menjawab dari pertanyaan Ibu Rini. Ibu Rini dari Kepulauan Bangka. Pertanyaannya begini, Mas, selain pisang, pupuk pembungaan kira-kira dari limbah buah apa ya? Oke, pertanyaannya cukup jelas dan singkat. Sore kali ini di depan video sudah ada nanas. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rini, selain pisang, kira-kira pupuk pembungaan apa yang bisa untuk digunakan? Yaitu salah satunya adalah limbah nanas. Kalau nanasnya kira-kira cukup sayang karena bisa kita makan, tapi limbahnya cukup banyak. Jadi limbah nanas ini bisa digunakan sebagai pupuk pembungaan. Selain itu, di dalam jerigen air ini biasanya kami menggunakan air bersih atau air sumur. Kali ini saya menggunakan air kelapa. Saya mendapatkan ini dari tukang giling kelapa. Jadi air kelapa ini termasuk limbah di tukang giling kelapa. Jadi saya kemarin minta setengah liter, satu jerigen kecil ini. Kemudian nanti akan kami tambahkan dengan buah nanas, limbah nanas, untuk dijadikan pupuk pembungaan. Baik, untuk langkah yang pertama, seperti biasa kita akan melarutkan gula dengan dekomposer ini, dekomposer ini bakteri bisa menggunakan merek apa saja. Mengenai hubungan dekomposer, gula dan bahan yang akan diuraikan sudah beberapa kali kami jelaskan. Jadi kita larutkan terlebih dahulu gulanya menggunakan larutan bakteri ini. Kemudian kita masukkan dulu limbah nanasnya. Proses pengomposan terjadi selama 30 hari. Limbah nanas yang digunakan kulitnya juga bisa. Oh ya, untuk Ibu Rini, pada prinsipnya pupuk pembungaan yang bagus adalah pupuk pembungaan yang berbahan mudah dicari di tempat Ibu Rini. Jadi tidak harus pisang, tidak harus nanas, tidak harus misalnya buah lainnya, mangga misalnya, tapi yang mudah dicari di tempat Ibu Rini. Untuk sore kali ini saya mencontohkan nanas. Tapi misalnya nanas di tempat Ibu Rini sulit dicari, bisa menggunakan limbah buah apapun saja. Bisa pepaya misalnya. Kita masukkan. Jadi buah ini memang mengandung unsur kalium yang tinggi. Setelah kita masukkan semuanya, kita campur dekomposernya. Dekomposer ini kalau saya menggunakan minuman yang ada di warung, nih minuman keluarga ini, untuk satu botol ini saya menggunakan 1 liter. Jadi kalau misalnya setengah liter, jerigen setengah liter, saya cukup memberikannya setengah botol saja.
mengenai dosis aplikasi, nanti Ibu Rini bisa sesuaikan, karena jangan khawatir, untuk pupuk organik sangat jarang terjadi kelebihan nutrisi atau overdosis. Nah, setelah semuanya kita masukkan, bakteri, gula, kemudian bahan yang ingin diuraikan, kita tutup dan kita taruh di tempat yang teduh selama 30 hari. Dengan catatan 2-3 hari sekali kita cek kadar gasnya, kita buka. Setelah itu kita tutup lagi. Dan juga sebagai tambahan, air kelapa yang kami gunakan ini itu bisa untuk menjadikan pengganti bawang merah. Di dalam air kelapa ini banyak mengandung zat pengatur tumbuh, sama seperti bawang merah. Jadi pupuk pembungaan yang sore ini kita buat, yang pertama adalah mengandung zat pengatur tumbuh yang tinggi, dan yang kedua mengandung kalium yang tinggi. Jadi sangat lengkap, digunakan untuk pembungaan anggrek. Kalau kemarin kita membuat POC bawang merah, itu hanya berisi zat pengatur tumbuh, kadar nutrisinya sangat sedikit. Kalau yang sore kali ini kita buat, ini lengkap, nutrisinya tinggi dan zat pengatur tumbuhnya juga tinggi. Pada intinya pupuk pembungaan itu diberikan untuk anggrek dengan dosis ringan, tapi dengan interval yang sering. Ini menjadi kunci dalam proses pemupukan yang kita lakukan. Jadi jangan lupa untuk Ibu Rini dan teman-teman Puspawarna yang lain, seberapapun nutrisi yang kita berikan, sebagus apapun pupuk yang kita berikan, kalau sinar mataharinya kurang, anggrek kita juga akan sulit berbunga. Jadi catatan yang kedua, selain kita memberikan nutrisi yang cukup, kita juga harus memberikan sinar matahari yang cukup. Begitu. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Rini, dan mungkin teman-teman Puspawarna ada yang ingin bertanya atau berbagi cerita, silahkan WA ke nomor kami yang tertera ini. Baik, untuk sore kali ini, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat berjumpa di video selanjutnya, dan salam pecinta tanaman hias Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.